Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Guru Walan. Semangat pagi anakku sekalian. Bagaimana kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah anakku sekalian, sebelum belajar jangan lupa berdoa dan selalu menggunakan protokol kesehatan. Hari ini Pak Guru akan meneruskan materi tema sebelumnya, yaitu tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 3 pembelajaran 2. Nah, materi hari ini yang pertama adalah memahami kosakata baku dan tidak baku. Nah, kira-kira apa sih kosakata baku itu? Begitupun kosakata tidak baku. Yang kedua, masih berbicara tentang perubahan wujud benda, terutama mengkristal. Yang ketiga, itu tentang karya seni rupa daerah. Baiklah, anakku sekalian, untuk singkat waktu, yuk sama-sama kita praktikkan presentasi berikut ini. Diawali dengan muatan bahasa Indonesia KD 35 dan KD 45. Memahami kosakata baku dan tidak baku. Kita awali dengan pengertian kosakata. Apa sih kosakata itu? Kosakata adalah semua kata yang terdapat dalam bahasa. Selain itu, kosakata merupakan semua kata-kata yang dimiliki oleh seseorang yang memuat semua informasi tentang makna dan pemakaian kata dalam berbahasa. Nah, itulah pengertian dari kosakata. Nah, kosakata ini terbagi dua. Ada kosakata baku dan tidak baku. Kosakata baku adalah kosakata bahasa Indonesia yang sesuai dengan KBBI. Apa tuh KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bisa dalam keadaan cetak maupun dalam online atau daring ya, yang sudah disematkan di Google, di web ya. Dan ejaan yang disempurnakan. Atau saat ini namanya adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUIBI. Ya, dulu itu namanya ED, sekarang sudah berubah menjadi PUIBI atau PUEBI. Itu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Itu yang namanya adalah kosakata baku. Jadi kosakata ini yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Biasanya kosakata baku ini dipakai pada kegiatan-kegiatan resmi, misalnya pidato kenegaraan, surat-surat resmi, undangan-undangan resmi. Nah, ini biasanya menggunakan kosakata baku. Yang berikutnya adalah kosakata tidak baku. Adalah kebalikan dari kosakata baku yang penggunaannya tidak sesuai aturan dan kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi kosakata tidak baku ini tidak sesuai aturan, biasanya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, kosakata tidak baku ini umumnya digunakan pada undangan-undangan yang tidak resmi. Ya, seperti yang kemarin sudah Pak Guru beritahu ya, bahwa undangan itu ada 3 macam kan? Ada undangan resmi, ada undangan setengah resmi, ada undangan yang tidak resmi. Nah, undangan yang tidak resmi ini biasanya menggunakan kosakata tidak baku. Ya. Contohnya misalnya
ibu membeli obat di apotek. Yang kedua, ibu membeli obat di apotik. Nah, kira-kira dari dua kata ini, mana yang kosakatanya baku, yang tidak baku? Apakah apotek atau apotik? Yo, coba kira-kira ada yang tahu mana yang betul? Kata baku apotek atau kata baku apotik? Ya, betul ya. Yuk, sama-sama kita cek. Kira-kira apa ya yang betul? Kita cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Silakan yang punya kamusnya dibuka kamusnya. Yang tidak punya bisa menggunakan handphone ya. Klik kbb.web.id, kasih kata apotek. Ternyata yang kata bakunya adalah apotek, bukan apotik ya, bukan apotik tapi apa? Tapi apotek. Apotik adalah kata tidak baku, yang bakunya adalah apotek yang resminya. Nah, itulah bagaimana kita mencari kata-kata itu, apakah itu kata-kata baku atau kata-kata yang tidak baku. Sekali lagi, bahwa kata-kata baku ya biasa dipergunakan untuk acara-acara resmi, pidato-pidato resmi, atau undangan-undangan resmi. Sementara kosakata tidak baku adalah kosakata yang biasa digunakan di kegiatan-kegiatan yang tidak resmi. Baiklah, di sini ada beberapa kata dari abjad hingga antre ya. Silakan kalian pilih ya, kata-kata ini apakah abjad kata baku atau abjad kata tidak baku. Silakan dicari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kbbi.w.id. Silakan dicari ya. Oh, ternyata abjad ini yang betul kata bakunya ya. Ini yang digunakan di bahasa-bahasa resmi, misalnya pidato-pidato negara ya, gitu loh. Oh, ini abjad misalnya kata yang tidak baku ya. Nah, setelah diketahui baku dan tidak bakunya, baru dicari artinya ya. Silakan dicari artinya, apa itu abjad, apa itu akhirat ya, dan seterusnya. Jadi kalian tinggal pilih. Misalnya abjad ini kata baku, abjad tidak baku, kasih keterangan artinya. Begitu misalnya akhirat kata baku, akhirat tidak baku, tulis artinya, dan seterusnya sampai dengan nomor 10 ya. Nanti silakan ditulis di buku, kemudian kirim di Google Classroom. Selanjutnya, muatan ilmu pengetahuan alam KD 37 dan KD 47. Perubahan wujud benda dalam bentuk mengkristal. Sebelumnya kita sudah pernah praktek ya, bagaimana membuat benda menjadi kristal ya. Umumnya proses mengkristal terjadi akibat dipengaruhi suhu yang sangat dingin. Contoh peristiwa mengkristal yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah pembentukan kristal es dari uap air yang sangat dingin. Seperti di kulkas ya, khususnya di mana kulkas itu? Di freezer. Nah ya, di situ kan ada uap-uap di situ, ya, ada asap di situ. Lama-lama didiamkan, apa? Membentuk sebuah kristal es. Itulah yang namanya perubahan wujud benda menjadi kristal. Yang tadinya uap ya menjadi sebuah kristal. Begitupun salju. Awalnya apa? Awalnya uap yang ada di awan ya, menguap itu. Proses apa? Terjadi hujan gitu kan. Nah,
ketika akan turun menjadi hujan, ternyata kondisinya sangat dingin dan sangat dingin. Sehingga ketika turun, jadilah sebuah salju. Seperti kristal-kristal es. Itulah yang namanya perubahan wujud benda dalam bentuk mengkristal. Selanjutnya, muatan SBDP KD34 dan KD44. Karya seni rupa daerah. Jenis-jenis karya seni rupa yang ada di setiap daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah seni lukis daerah. Umumnya menggambar objek-objek berupa pemandangan alam, manusia, hewan, tumbuhan dengan nilai-nilai budaya yang ada di daerah setempat. Misalnya seni lukis kemasan dari Bali. Ini memberikan karakter bahwa lukisan ini berasal dari Bali. Dan banyak contoh lainnya, ya. Selanjutnya, seni patung daerah, yaitu karya seni dengan bentuk 3 dimensi, menyerupai manusia, binatang, dan benda-benda baik terbuat dari benda emas ataupun lunak. Misalnya patung barong dari Bali, ya, kemudian Gajah Mada, kemudian relief-relief, ya, patung-patung yang menempel, ya, di tembok-tembok itu, relief, ya, itu juga bagian dari seni patung daerah. Jadi kalau kalian lihat itu, ya, di Candi Borobudur, ya, atau kalau kalian berkunjung di Monas, tuh di bawahnya banyak relief-relief, ya, patung-patung yang ada di tembok itu, ya. Lanjutnya adalah seni kriya atau seni kerajinan, yaitu seni dalam membuat benda-benda yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seni tekstil, kain tenun, batik, dan songket, atau seni anyam seperti rotan dan seni ukir. Itulah macam-macam seni kriya atau seni kerajinan, ya. Banyak contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang kita temukan, ya. Nah, ini ada contoh membuat gambar pola batik. Nah, silakan kamu gambar pola batik ini di buku gambar, ya. Kemudian kamu foto, kirim ke Google Classroom. Baiklah, itu saja dari Pak Guru Alan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk materi ini. Dari Pak Guru Alan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.